Selamat sore, Shalom. Hari ini tema kita, ateis itu primitif dan bodoh. Kita akan sama-sama membaca nats dari Alkitab, yaitu Mazmur 14 ayat 1. Mazmur 14 ayat 1 untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda, generasi muda, yang mulai meninggalkan agama, meninggalkan prinsip-prinsip ketuhanan. Kita bisa melihat di internet, kita bisa melihat di sosial media, ateisme itu seakan-akan bangkit, dan bahkan saya melihat orang-orang ateis ini, generasi muda ateis ini seakan-akan bangga bahwa mereka adalah produk dari kemajuan sains atau produk dari kemajuan kebudayaan kekinian. Tidak ada Allah. Itu bukan konsep yang kekinian, bukan konsep yang modern, bukan konsep akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Tidak. Tidak ada Allah. Sudah ada sejak zaman dahulu kala. Konsep itu sudah ada. Oleh sebab itu, ateis itu adalah primitif. Kenapa saya katakan primitif? Karena 3000 tahun yang lalu pun ateis sudah ada. Sebelum kemajuan ilmu pengetahuan seperti sekarang, ateis itu sudah ada. Jadi ateis bukan sesuatu kebanggaan, kekinian. Bukan. Karena dia sudah ada 3000 tahun yang lalu. Jadi ateis itu primitif. Saya teringat dengan diri saya sendiri ketika saya di SMA dulu. Saya dilahirkan Kristen. Semenjak SD, SMP, dan SMA saya belajar agama Kristen. Dan saya juga mengikuti sekolah minggu. Saya besar di Sumatera Utara yang pendidikan agama Kristennya saya kira sangat cukup. Jadi, saya sendiri pun pernah meragukan keberadaan Tuhan. Orang tua saya saat itu pegawai BUMN, menjatuhkan pilihan politiknya ke PDI. Dulu tidak boleh, semua harus Golkar. Dan akibatnya orang tua saya harus dibuang pekerjaannya ke Afdeling yang terjauh. Dan itu membuat ekonomi keluarga kami hancur. Saya tidak akan bercerita panjang tentang hal itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa di penghujung kelas 1 SMA, saya meragukan Tuhan. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Saya benar-benar kecewa dengan Tuhan. Ketika saya melihat gereja, penetua-penetua, sintua-sintua, ya, anak-anaknya sombong-sombong. Istrinya berangkat ke gereja dengan kalung-kalung yang besar pada saat mama dan papa saya mengalami krisis ekonomi. Itu membuat saya berkata dalam hati, tidak ada Tuhan itu. Agama Kristen itu bohong. Itulah yang saya alami pada penghujung kelas 1 SMA. Iman Kristen saya tidak ada. Saya tidak percaya Tuhan dan saya tidak percaya gereja. Saya melihat sintua-sintua yang sering khotbah itu, bermain judi. Saya melihat mereka bermain judi seperti itu, ada yang pemabuk. Saya kehilangan iman Kristen saya. Dan saya pernah mencoba untuk beralih Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang lain. Tetapi tidak ada jawabannya. Sampai suatu hari saya di perpustakaan sekolah kami, ada buku yang berjudul Einstein dan Tuhan. Itu apanya? Ya, kira-kira seperti itu judulnya, itu Tuhan tidak mungkin bermain dadu. Nah, di situ dikatakan bahwa Einstein memiliki saudara tua, yang dia sebut saudara tua, yaitu Tuhan. Tetapi ternyata dalam buku itu diceritakan bahwa Tuhan yang dimaksud Einstein itu bukanlah Tuhan yang dipahami oleh agama-agama, tetapi Tuhan yang dipahami oleh Baruch Spinoza. Tuhannya Baruch Spinoza lah Tuhannya Einstein, atau alam semesta itulah Tuhan. Dari situ saya berangkat pada sebuah pemikiran bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Tuhan itu hanyalah produk kebudayaan manusia. Ketika di kelas 2 SMA, guru agama saya
mengatakan bahwa adanya alam semesta menjadi bukti bahwa adanya Tuhan, saat itu saya semakin ateis. Saat itu saya semakin mantap menjadi seorang ateis. Kenapa? Kalau adanya alam semesta menjadi bukti adanya Tuhan, maka siapa yang menciptakan Tuhan? Pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh guru SMA saya. Tidak ada jawabannya. Pada sore hari, saya menangis. Di tempat kos saya berteriak, Tuhan, sekiranya Engkau memang ada, tunjukkanlah dirimu kepada aku. Saya benar-benar putus asa saat itu. Ketika saya berdoa dengan menangis, meminta supaya Tuhan menunjukkan dirinya. Apakah saya bertemu dengan Tuhan? Tidak. Apa yang diinginkan hati saya tidak terjawab. Tidak ada. Hampa. Dan saya berpikir memang Tuhan tidak ada. Setahun lebih saya menjadi seorang ateis. Saya tidak percaya Tuhan dan saya merasa lebih damai saat itu. Ya, saya tidak percaya Tuhan. Tuhan hanyalah dongeng pada saat itu bagi saya. Itu sebuah perjalanan hidup saya. Saya hidup tidak percaya Tuhan saat itu. Benar-benar tidak percaya Tuhan. Bagaimana saya kembali menjadi percaya Tuhan? Itu akan saya ceritakan nanti. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa penderitaan memang bisa membuat kita tidak percaya Tuhan. Karena banyaknya doa-doa yang kita inginkan. Banyaknya doa-doa yang kita naikkan. Tetapi doa-doa itu tidak terjawab. Kita tidak menemukan jawabannya. Sehingga kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu sudah saya alami. Apakah juga saya menjadi seorang ateis akibat ilmu pengetahuan? Bisa jadi juga ya. Karena saat itu saya berpikir saya seperti itu. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menciptakan Tuhan? Saya berpikir saya pintar. Saya berpikir saya bisa menemukan jawaban-jawaban tanpa harus melibatkan Tuhan. Sampai suatu hari, di dalam kebodohan saya mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Yusuf Roni dalam sebuah KKR. Pendeta Yusuf Roni itu sederhana saja berkata, jika memikirkan engkau berpikir saja engkau tidak sanggup, apalagi memikirkan yang bisa membuatmu berpikir. Ketika Yusuf Roni menantang saya, Pendeta Yusuf Roni menantang saya dengan pernyataan itu, ya. Ketika Yusuf Roni mengatakan, apakah kau sanggup memikirkan bagaimana engkau berpikir? Apalagi jika engkau memikirkan yang bisa membuatmu berpikir. Dan saya menyerah. Sederhana sekali. Saya datang dengan kebodohan saya menyerah. Dan saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Di awal kelas 3 SMA. Saat itu saya katakan kepada Tuhan, saya percaya kepadamu Yesus. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya menjadi Kristen bukan karena kepintaran saya, tetapi karena saya mencari Tuhan. Dan nyatanya saya melarikan diri dari Tuhan, tapi Tuhan mencari saya. Dan Dia memenangkan saya. Bersama dengan waktu saya belajar bahwa Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Dan Tuhan sanggup diandalkan untuk menjawab doa-doa saya. Dalam Mazmur 14 ayat 1 ini, orang bebal yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di situ adalah Nabal. Nabal itu artinya orang yang keras kepala tapi bodoh.
orang bodoh dan keras kepala. Itulah Nabal. Mungkin kita dalam lingkungan kita sehari-hari bertemu dengan orang-orang yang Nabal ini. Jadi udah bodoh, keras kepala lagi. Itulah orang Nabal. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa ateis itu primitif karena sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan 1000 tahun sebelum Yesus Kristus, 3000 tahun yang lalu, bahwa ateis itu sudah ada. Dan poin yang kedua adalah orang bebal atau orang bodoh. Jadi Alkitab mencatat bahwa yang ateis itu adalah orang bodoh. Kenapa orang ateis itu bodoh? Bukankah selama ini ya ateis itu merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kekinian? Itu yang pertama. Yang kedua, ateis itu adalah orang-orang yang pintar, cerdas. Tetapi kenapa kita mengatakan bahwa ateis itu sudah ada 3000 tahun yang lalu? Sudah dicatat oleh Alkitab. Sudah dinyatakan oleh Daud. 3000 tahun yang lalu sudah ada ateis itu. Dan yang kedua adalah kenapa Daud mengatakan bahwa orang bodoh berkata tidak ada Allah? Kenapa bukan orang pintar? Kenapa Daud mengatakan orang bodoh? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Seperti dulu saya bertanya dalam diri saya, apakah ini saya pintar dengan menjadi ateis? Ataukah justru sebaliknya saya ini orang bodoh? Orang ateis zaman kini ya seringkali menggunakan logika-logika untuk menjatuhkan teisme. Seakan-akan mereka cerdas melampaui orang-orang yang teis. Ada sebuah cerita tentang ateis dan teis. Jadi ateis ini sangat percaya bahwa adanya alam semesta ini diciptakan, bukan diciptakan, adanya alam semesta ini tidak diciptakan, tetapi terjadi dengan sendirinya melalui proses evolusi yang panjang. Orang teis, orang beragama tentu tidak percaya dengan evolusi yang seperti itu. Kita orang teis, saintis, menerima evolusi, tapi evolusi yang terbatas. Artinya apa? Alam akan berubah, menyesuaikan diri, beradaptasi, merespon lingkungannya. Terjadi perubahan-perubahan ya, pada makhluk hidup. Terjadi perubahan-perubahan juga pada alam. Seperti itu. Nah, itu yang disebut dia namanya evolusi kecil atau evolusi mikro. Evolusi terbatas. Tidak terjadi lompatan genus di sini. Saya juga percaya kepada evolusi. Tetapi bukan evolusi yang terjadi lompatan genus. Artinya evolusi itu ada di dalam genus itu sendiri. Berubah di situ. Kenapa? Karena masing-masing jenis dari makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Orang-orang ateis percaya bahwa alam semesta terjadi dengan evolusi. Evolusi menggambarkan bahwa segala sesuatu itu terjadi terus-menerus seperti itu. Dari satu sel tunggal menjadi kehidupan yang majemuk seperti sekarang ini. Ada satu yang perlu kita tanyakan kepada orang-orang ateis ini. Jika benar evolusi itu adalah proses terjadinya alam semesta, bila benar evolusi itu adalah proses terjadinya kehidupan di bumi, mengapa proses itu tidak terjadi di planet lain? Mengapa tidak ditemukan planet, satupun planet yang memiliki kehidupan seperti di bumi? Itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini belum pernah ada satu karya ilmiah yang dapat menciptakan satu sel tunggal. Belum ada. Dan tidak akan pernah ada. Sains mengerti, sains bisa memetakan zat-zat materi-materi yang ada di dalam satu sel tunggal. Bisa, contohnya yang ada dalam amuba. Tetapi dapatkah sains menciptakan atau menjadikan satu amuba yang hidup dari material-material yang tidak hidup tadi? Tidak bisa.
Kita kembali kepada cerita dua orang yang berteman tadi, yaitu ateis dan teis. Dua orang berteman tadi, si A dan si B. Si A ateis, si B beragama. Ya. Mereka melakukan perjalanan ke Danau Toba. Ketika mereka mulai memasuki Danau Toba, memasuki Parapat, si beragama, si B berkata, luar biasa ciptaan Tuhan. Betapa indahnya danau ini. Tuhan maha besar. Si ateis berkata, kamu mabuk agama, katanya. Kamu bodoh, kata si ateis. Ini Danau Toba tercipta karena proses ilmiah, karena proses alami, yaitu terjadi letusan vulkanik pada sekian juta tahun yang lalu yang mencampakkan seluruh puncaknya, kemudian kawahnya dipenuhi oleh air, maka terjadilah Danau Toba. Kemudian terjadi melalui proses alami, tumbuhlah pohon-pohonan di sekitarnya menjadi hijau dan menjadi indah. Jadi ini bukan ciptaan Tuhan, tetapi ini adalah proses alami. Jadi jangan kau katakan Tuhan itu mulia gara-gara Danau Toba yang indah, kata si ateis. Maka si beragama pun diam. Dia tidak menyangkal bahwa memang proses alami terjadi dengan peristiwa terjadinya Danau Toba. Kemudian mereka melanjutkan traveling mereka sampai ke Dubai. Kemudian dari jarak jauh di Dubai, Uni Emirat Arab, mereka melihat gedung Burj Khalifa. Si beragama berkata, betapa luar biasanya Burj Khalifa ini. Ini terjadi karena angin puting beliung yang demikian dahsyat mencampakkan semen-semen air di laut tercampak ke sana. Kemudian pasir-pasir berterbangan dan besi-besi semuanya berputar dan terjadilah Burj Khalifa. Si ateis bingung lihat orang beragama ini, kamu tuh bodoh sekali. Bagaimana mungkin terjadi Burj Khalifa seperti itu, seperti terjadi kena angin puting beliung? Si beragama berkata, ya seperti itu terjadinya Burj Khalifa. Karena angin puting beliung yang sedemikian dahsyat mencampakkan dan mencampur adukan seluruh materi, maka terjadilah Burj Khalifa. Si ateis berkata, kamu salah, kamu pendongeng, katanya. Burj Khalifa itu merupakan sebuah desainer yang agung, hasil karya seorang arsitek yang luar biasa, dikerjakan dengan sekian banyak orang, semua dirancang dengan begitu luar biasa sehingga Burj Khalifa dapat menahan angin, Burj Khalifa dapat tertancap dengan kokoh di pondasinya, di mana terdapat dialiri oleh listrik supaya Burj Khalifa tetap tegak berdiri kokoh. Kata si ateis. Datang si beragama. Untuk sebuah Burj Khalifa yang demikian kecil, kau bisa mengatakan bahwa itu adalah hasil dari desainer dan dikerjakan oleh begitu banyak orang. Untuk Burj Khalifa yang kecil, yang tidak begitu rumit, engkau mengatakan bahwa itu adalah karya seorang arsitek. Terlebih-lebih lagi bumi yang dahsyat ini, bumi yang luar biasa ini, yang penuh dengan begitu banyak kerumitan dan misteri. Dapatkah engkau mengatakan bahwa ini terjadi dengan sendirinya? Si ateis dia berdalih begini ya. Itu berbeda begini. Burj Khalifa yang sedemikian kecil dibandingkan alam semesta ini harus dihasilkan melalui rancangan seorang arsitek, dikerjakan melalui teknik sipil, teknik arsitektur, teknik semua pengerjaan teknik yang luar biasa. Terlebih-lebih lagi alam semesta yang demikian besar. Kemudian si beragama berkata kepada si ateis, coba lihat padang pasir ini. Kenapa padang pasir ini tetap jadi padang pasir? Si ateis berkata, karena tidak terjadi proses kehidupan di situ. Si beragama berkata,
Bukankah angin puting beliung sering terjadi di padang pasir ini? Kenapa tidak terjadi ciptaan, tidak terjadi tumbuhan, tidak terjadi apapun selama ribuan tahun, selama sekian tahun, tidak ada satu amoeba pun tercipta di padang pasir ini? Si Ateis berkata, ya karena tidak terjadi prosesnya demikian, maka dia tetap menjadi padang pasir. Setelah itu mereka pun pergi ke Israel. Karena mereka pergi ke daerah Negev di Israel. Di sana ada perkebunan yang dulunya ada di atas padang pasir. Si beragama berkata, lihatlah, dulu padang pasir ini sama dengan yang ada di Uni Emirat Arab. Sama-sama padang pasir. Ribuan tahun mereka punya kondisi yang sama. Tapi lihatlah perbedaannya. Yang di Negev ini, yang di Israel ini, ada intervensi manusia terhadap padang pasir. Maka terjadilah perkebunan. Sementara yang di Uni Emirat Arab, tidak ada intervensi apapun. Dan dia tetaplah padang pasir. Ateis merasa bahwa diri mereka pintar dan cerdas. Sebenarnya mereka, seperti yang dikatakan Alkitab, adalah orang bodoh yang keras kepala. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh orang ateis jika mereka cerdas. Tapi Alkitab mengatakan mereka adalah orang bodoh yang keras kepala, orang bebal. Dalam teori Pascal, peruntungan Pascal, ateis sudah kalah. Bila Tuhan ternyata ada, maka ateis sudah pasti kalah. Sementara ateis, jika Tuhan tidak ada, ya sama-sama saja keadaan. Artinya menjadi ateis lebih menguntungkan secara intelektual. Biasanya orang-orang ateis mengatakan bahwa ada ribuan agama di dunia ini. Mana agama yang benar? Ribuan agama. Kalau toh hanya ada satu agama yang benar, itu pekerjaan yang sia-sia untuk mencarinya, kata orang-orang ateis. Tapi menurut saya, apa pertanyaan mereka ini, pernyataan mereka ini adalah menunjukkan kebodohan mereka, seperti yang dikatakan Alkitab tadi. Apakah karena ada ribuan agama di dunia ini, maka mereka mengatakan Tuhan tidak ada? Tentu hanya ada satu yang berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan kecerdasan kepada kita untuk mencarinya. Dan Tuhan memberikan hati kepada kita untuk ikhlas memintanya. Yang terjadi saat ini adalah orang-orang merasa lebih pintar dari Tuhan. Sehingga mereka berkata Tuhan tidak ada. Tapi sebetulnya mereka sedang mempertontonkan kebodohan. Dan hati mereka yang keras, yaitu Nabal tadi. Yang dalam bahasa Ibraninya Nabal. Keras dan bodoh. Mereka tidak punya keikhlasan untuk meminta kepada Tuhan. Tentulah Tuhan itu tulus. Dia mendengarkan suara hati yang remuk redam. Seperti yang saya alami tahun 1990. Ketika saya menangis, doa-doa saya tidak dijawab. Ketika saya kecewa dengan Tuhan. Ketika saya tidak percaya kepada Tuhan. Ketika saya buntu menemukan mana Tuhan yang sebenarnya. Saya telah memanggil dua Tuhan. Tuhannya orang Kristen dan Tuhan satu agama yang lain. Saya menangis dan berkata, Tuhan, jika Engkau memang ada, kasihani aku, nyatakanlah dirimu kepada aku. Itulah doa saya pada saat itu, dalam keputusasaan. Memang, setelah saya berdoa itu, Tuhan tidak langsung menjawab. Dia membiarkan saya menjadi orang ateis. Menjadi orang yang tidak percaya Tuhan. Seakan-akan kok
Tuhan justru melepaskan saya begitu. Tapi itulah cara Tuhan. Menunjukkan betapa baiknya Dia terhadap orang-orang yang mencari Dia. Walaupun akhirnya saya sadari, bukan saya mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari saya. Dari sisi saya, ketika saya berdoa dengan tulus, dengan air mata saya, kasihani saya, tunjukkan dirimu pada saya. Mungkin bagi orang lain, khotbah itu hanya masalah sederhana. Tapi ketika khotbah itu di lapangan Martoba, Pematang Siantar, Pendeta Yusuf Roni menantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya langsung mengangkat tangan. Bukan karena kepintaran dan kecerdasan saya dalam mencari Tuhan. Saya datang sebagai orang ateis saat itu. Karena saya hanya ingin melihat Yusuf Roni yang bodoh, yang mau masuk penjara hanya gara-gara agama. Itulah tujuan saya datang ke KKR itu. Tapi itulah cara Tuhan menangkap saya. Melalui khotbah yang sederhana. Bukan sesuatu mujizat yang luar biasa. Hanya khotbah yang berkata, jika memikirkan bagaimana engkau berpikir saja engkau tidak mampu, apalagi berpikir tentang siapa yang membuatmu bisa berpikir. Hari itu saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan hari ini, saya pun menjadi orang yang percaya. Mungkin Bapak Ibu saat ini, teman-teman saat ini, adik-adik saat ini meragukan Tuhan. Karena doamu tidak dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin karena pikiran-pikiranmu yang terlalu saintis. Atau karena memang pengaruh media sosial saat ini yang membenturkan keimanan dengan sains. Padahal seharusnya sains itu melayani keimanan. Saya tidak pembenci sains, saya penikmat sains. Saya suka sains, saya suka buku-buku sains, saya suka membaca tulisan-tulisan sains. Dan itu tidak membuat saya kehilangan iman saya. Karena sains pun menceritakan keagungan Tuhan. Orang-orang yang bodoh selalu mempertentangkan sains dengan iman, sains dengan Tuhan. Padahal itu tidak harus dipertentangkan. Tidak harus dipertentangkan. Seorang yang beriman dapat menjadi saintis. Dan banyak saintis di dunia ini memiliki iman Kristen yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat datang kepadaku jika bukan Bapa yang menganugerahkannya kepadanya. Bisa percaya kepada Yesus Kristus adalah anugerah. Dan Tuhan Yesus melanjutkan. Dan setiap orang yang datang kepada aku tidak akan kutolak. Jadi jika Bapak Ibu sekalian datang kepada Kristus, Kristus tidak akan menolak. Salib memang adalah kebodohan bagi dunia ini. Tetapi bagi kita, salib adalah hikmat Allah. Menjadi Kristen bukan menjadi bodoh. Tapi orang yang bodoh dalam Kristen, dia memiliki hikmat Allah. Bukakan hati, bukakan pikiran, gunakan kecerdasan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan dengan hati yang tulus. Jika Anda tidak sanggup untuk menemukannya, berdoalah dan mintalah. Anda pasti akan ditemukan olehnya, yaitu penciptamu yang kekal.